Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah merubah pre dan post baik itu di input dan output. Biasanya kalau misalkan kita di input, kita pengen konfigurasi processingnya pre dan post itu, misalkan kita pakai insert, kita mau processingnya ini, insertnya ini di pre EQ atau post EQ. Jadi kalau pre dia sebelum masuk ke EQ kita sudah melalui insert, setelah itu diproses lewat insert baru ke EQ. Kalau post EQ berarti setelah melalui EQ, kita EQ baru kita insert, baik itu bisa kompres atau misalkan kita menggunakan multi rack, menggunakan wave, itu bisa kita pakai post atau pre. Jadi pengertiannya pre itu sebelum processing, itu pre processing, sedangkan post processing adalah sesudah melalui processing. Processing dalam artian ini adalah melalui misalkan melalui gate, EQ, dan kompres. Begitu juga melalui post processing seperti itu. Jadi sebelum dan sesudah. Nah, sedangkan di output itu kita bisa menggunakan pre dan post ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita menggunakan mixer M32 ini kita gunakan untuk kebutuhan monitor, kita bisa menggunakan post processing, menggunakan post fader atau pre fader. Jadi kalau pre fader itu kita tanpa harus naikkan fader dikirim ke LR atau ke master, kita cukup main di auxiliary aja dikirim, itu melalui pre fader. Itu sebelum fader kita sudah bisa kirimkan sinyal ke output. Kalau post fader berarti kita ngirimkan sinyal output, atau misalkan kita kirimkan sinyal auxiliary ke masing-masing auxiliary, sinyal input ini ke auxiliary, kita harus naikkan dulu fader, setelah itu baru dia bisa kirim sinyal ke auxiliary, karena dia post fader. Setelah fader dia baru bisa kirim sinyal ke auxiliary. Jadi kebutuhannya di output dan input, perbedaannya kalau di input itu kita gunakan sebagai processing, kita mau sebelum EQ atau setelah EQ, pre EQ atau post EQ. Sedangkan untuk di output biasanya kita gunakan untuk kirim auxiliary, itu kita menggunakan pre fader atau post fader. Kalau pre fader jadi kita nggak perlu lagi naikkan fader dikirim ke LR, kita tinggal kirim sinyal, masing-masing sinyal ke auxiliary yang kita butuhkan. Kalau post fader kita kirim sinyal itu harus master input di masing-masing fader inputnya harus kita naikkan, baru dia bisa kirim sinyal ke auxiliary. Jadi itu perbedaannya antara pre dan post. Nanti akan kita coba bagaimana baik itu di input maupun di output. Ayo kita coba. Oke teman-teman, kita akan coba lihat konfigurasi bagaimana kita merubah pre dan post di input dulu ya. Misalkan kita select channel 30 ini, atau 32.
Udah kita select. Nah, sekarang kita ke layar. Oke. Sekarang di sini kita lihat di home-nya. Nah, ini routingan awal. Basicnya di M32. Jadi mulai dari input, dia melalui gate, EQ, dynamic, dan insert. Setelah itu ke out. Kita lihat, kita select ke config. Nah, sekarang ini config. Nah, di sini kita bisa lihat kita processingnya ini di sini sudah kelihatan dia insertnya yang kita bahas tadi, insertnya pre atau post itu di sini bisa kita lihat yang aktif post apa pre. Nah, kita akan merubah kalau sekarang dia posisinya sebagai post, akan kita rubah ke pre. Di sini ada, nah ini ada insert post. Di sini kita rubah ke pre. Nah, sekarang kita lihat ke layar. Nah, di sini kelihatan sekarang processing insertnya dia sebelum EQ. Jadi di sini input, setelah itu lokat, di sini ada gate, ini tandanya gate, baru insert, EQ, dynamic, kompresor, baru ke output, ke master LR. Nah, ngerubahnya tadi seperti itu. Jadi di bawah sini ada ins post ini, kita mau pre atau post. Nah, di sini kelihatan pre post. Nah, itu di input itu di masing-masing input sudah ada. Kita mau insertnya itu pre processing, pre EQ atau post EQ seperti itu. Di sini sudah kelihatan. Jadi pre-processingnya dia melalui input masuk ke lokat. Setelah lokat dia ke gate, baru ke insert. Insert dia bisa pre atau post, baru ke EQ. EQ ke dynamic. Setelah itu baru ke output kalau pre. Kalau dia post, input, lokat, setelah itu noise gate, EQ, dynamic atau kompresor, baru post ke output. Ya, yang ini untuk input. Nah, sedangkan untuk output bagaimana? Misalkan kita ke auxiliary, ini bus 1 kita select. Nah, di sini kita bisa merubah pre dan post, termasuk juga insert, dia bisa pre dan post sama di sini. Nah, sekarang mau konfigurasi pre fader atau post fader kalau untuk output. Nah, di sini kita bisa merubah di sini. Sekarang ini post EQ dia sudah termasuk dengan pre fader. Kalau kita rubah ke post fader, nah otomatis semua output di bus 1 ini, di aux 1 ini otomatis semua kiriman input itu dia menggunakan post fader. Kita cek. Nah, di sini bisa kelihatan sekarang di channel 17 dia post fader semua channel misalkan channel 1. Nah, kita lihat channel 1, kita select di sini channel 1 itu dia post fader. Kalau bagaimana cara merubah untuk bus 1 ini menjadi pre fader? Kita select lagi bus 1, select. Setelah itu ke konfigurasi, kita rubah ke pre fader, assign, confirm. Ada konfigurasi mix bus pair all channel send.
Jadi semua channel di bus 1 ini semua menjadi pre-fader. Seperti itu merubahnya. Atau kita juga bisa merubah secara keseluruhan. Jadi outputnya kita rubah, kita mau konfigurasi output pre-fader atau post-fader ini bisa ke setup, kita tekan setup. Setelah itu kita ke config, kita select config, arahkan ke config. Nah, di sini ini basicnya dia 1 sampai 8 post EQ. Ini tadi karena saya rubah, coba sebentar ya, saya rubah dulu. Oke, konfigurasi post EQ. Kita ke setup lagi. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa basicnya dia 1 sampai 8 ini post EQ. Jadi semua EQ yang kita EQ di masing-masing channel, dia akan keluar ke auxiliary atau ke mix bus ini mengikuti EQ yang di masing-masing channel. Jadi 1 sampai 8 post EQ, 9 sampai 16 itu post fader. Nah, bagaimana kalau kita merubah secara keseluruhan menjadi post fader? Nah, ini ada konfigurasinya nih. Coba ke arah ini yang pertama 16 plus 0 plus 0 plus 0 ini adalah 16 output yang ada di sini itu menjadi pre-fader. Semua konfigurasinya menjadi pre-fader. Kalau misalkan yang kedua 0 0 16 ini semua konfigurasi 1 sampai 16 itu post fader. Oke, yang ketiga adalah 8 plus 0 plus 8. Artinya 8 pre-fader dan 8 post-fader. Yang selanjutnya 10 plus 0 plus 6 ini adalah 1 sampai 10 itu pre-fader dan 6-nya channel 11 sampai 16 itu post-fader. Kalau ini 1 sampai 8 itu pre-fader, 4-nya itu adalah subgroup. Kita buat 9 sampai 12 ini subgroup dan 4-nya adalah post-fader. Jadi misalkan 1 sampai 8 ini untuk auxiliary, 9 sampai 12 ini subgroup dan 13 sampai 16 ini adalah untuk efek. Di sini juga ada 6, 6, 4, 6 pre-fader, 6 subgroup dan 4 post-fader. Yang di sini 4 pre-fader, 8 subgroup dan 4 post-fader. Jadi sebenarnya di sini sudah diberi kemudahan. Kita mau konfigurasinya seperti apa, kita pengen seperti apa. Di sini sudah ada basicnya, tinggal kita load aja mana yang ingin kita gunakan. Mau pre-fader, post-fader, mau kita buat subgroup, di sini sudah ada. Atau kita bisa konfigurasinya kalau misalkan di sini kita pengen 1 atau 2 subnya kita rubah, busnya kita rubah, tinggal kita ke home. Nah, di sini kita akan rubah mau jadi apa nih, post EQ, pre-fader, post-fader atau subgroup. Kita bisa ngerubah masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah menggunakan pre dan post di input dan output yang ada di Midas M32. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.